Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dari tim riset optoelektronika dengan saya Rasul Fatal Farabi dengan NIM akhir 04. Dan saya Adaka dengan NIM akhir 35. Saya Janus Andrea dengan NIM akhir 29. Saya Satna Sintian MC NIM akhir 1028. Saya Nur Aziza dengan NIM akhir 1034. Saya Ibril Aulia dengan NIM akhir 75. Laptopnya di mana ya? Apa cara ini ya? Mas, Ya mas. ini bener laptop tuh ya? Ya benar mas. Oh, saya mau tanya-tanya boleh tidak? Boleh silakan mas. Dulu mas. Oh iya, makasih ya. Ya. Mau tanya apa mas? Mau tanya-tanya tentang laptop tuh, misal apa saja sih yang ada di laptop tuh ini? Kalau di laptop itu sendiri nih risetnya ini ada 3 mas. Yang pertama itu non-destruktif elektronika dan instrumentasi. Yang kedua itu ada pengukuran indeks bias dan interferometer. Yang ketiga pengukuran indeks bias pada bahan FRIDA. Nah, yang pertama itu kan non-destruktif ya. Jadi itu riset itu menggunakan alat ukur sensor yang buat menganalisis bahan tapi tanpa merusak bahan tersebut, seperti judulnya non-destruktif. Jadi dia nggak merusak bahan tersebut. Nah, yang kedua itu dia kan judulnya pengukuran indeks bias dengan sensor interferometer. Nah, riset itu menggunakan interferometer buat mengukur indeks bias cahaya atau biasanya itu perubahan optik akibat suhu, konsentrasi, dan variabel lain lah gitu. Nah, yang terakhir itu ada difraksi dan indeks bias pada FRIDA. Nah, riset itu menggunakan difraksi untuk nentuin indeks bias pada FRIDA seperti kayak minyak dan oli gitu mas. Berarti limbah-limbah yang mungkin ada di sini berarti seperti contohnya minyak dan limbah-limbah cairnya lainnya gitu ya, yang nggak dipakai gitu ya? Ya benar sekali mas. Contohnya yang paling gampang itu kayak limbah minyak sama oli dari hasil percobaan tadi, seperti itu. Oh, terima kasih mas. Ya mas. Panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Ketika cahaya mengenai sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, foton dari cahaya membuat elektron terlepas dari atomnya. Intensity measurement atau IM adalah proses untuk mengukur seberapa besar intensitas cahaya yang dihasilkan oleh sumber laser pada titik atau posisi tertentu. Pengukuran ini dilakukan dengan menempatkan sensor cahaya pada jalur berkas laser sehingga energi cahaya yang diterima dapat dikonversi menjadi sinyal listrik. Jangan nyolokin kabel dalam keadaan tangannya basah ya. Apa namanya? Karena ketika kita mencolokkan kabel ke sumber listrik dalam keadaan tangannya basah dapat menyebabkan korsleting yang bisa menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, serta bisa menyebabkan kematian. Oh gitu, terima kasih ya. Ya sama-sama. Ini gimana ya caranya? Apa gini ya? Gak boleh sembarangan ya. Jadi ketika kita mau menyambungkan alat praktikum dengan stafol itu kita harus menyesuaikan karakteristiknya. Di sini sudah tertulis kan kalau ini 220, maka pada stafol kita juga harus mencolokkan di 220 agar tidak terjadi ledakan ataupun korsleting sehingga menyebabkan alatnya rusak. Gitu. Terima kasih ya. Sama. Guys, sedikit. Kita bisa pakai belum lebih lagi. Hai teman-teman, kalau di live jangan bercanda ya. Nah, emangnya kenapa? Selain membahayakan yang lain, juga menyebabkan kerusakan alat seperti yang dipegang tanpa sadar. Oh iya, juga
bisa menyebabkan cedera apabila alat-alat ini terjatuh saat kalian bercanda. Dan juga di laboratorium ini memang harus serius dan ini bukan tempatnya untuk bermain-main. Tapi kadang-kadang saya itu melihat ada kayak apa praktikan yang guyon-guyon sambil ketawa Iya, benar. gitu. Ya. Itu harus ditegur ya teman-teman. Kita sebagai kakak tingkat yang sudah lebih tahu itu harus menegur apabila ada praktikan yang bercanda. Oke, ada pertanyaan lagi saya. Nah, Ya. kadang-kadang itu ada speknya juga yang bikin ketawa. Ya, gimana itu? Mungkin bisa kita diri sendiri aja yang mengatasi, kayak kan di laboratorium nggak boleh bercanda. Jadi kalau diajak bercanda ya kita membatasi diri sendiri sewajarnya saja. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini alatnya dia pakai berapa volt ya? Ini kayaknya 220 deh. Nah, berarti di sini nanti dia dimasukin ke 220 bukan? Oh iya. Ini tolong bukain dong, nggak Iya. bisa. Nah, Kasih. nah ini kayak kalau ini berapa ya? Kalau ini untuk membaca. Di sini dek, itu tuh mohon maaf itu mohon ditutup dulu itu. Itu sangat berbahaya. Ya, kenapa ya? Nah, jadi kalau kita dalam keadaan praktikum itu, nah dilarang membawa makanan atau minuman. Nah, karena itu bisa, semisal ya, seperti barusan itu. Nah, itu kan lupa ditutup. Iya. Nah, kesenggol kena alat. Nah, itu larang alatnya. Jadi ya kalau diusahakan itu kalau semisal mau praktikum itu diusahakan sudah minum atau sudah makan. Iya. Jadi kayak apa makanan minuman tidak boleh dimasukkan ke apa ya Di dalam lab. ke dalam lab. Jadi Baik, terima kasih. Terima kasih, Kak. Tegurannya Siap. akan dijadiin pelajaran selanjutnya. baik. Terima kasih, Kak. Ya. Mohon diingat. Iya. Oke, siap. bagus. Tadi kan aku udah nyebutin kayak limbah itu ada yang fluida tuh salah satunya kayak oli sama minyak gitu ya. Nah di sini juga kita itu kayak limbah-limbah tersebut tuh kita melakukan penanganan khusus, jadi nggak langsung dibuang ke lingkungan. Nah yang pertama itu kita pisahkan dulu limbah tersebut berdasarkan jenisnya. Nah yang berikutnya kita kasih wadah yang tertutup dan kita kasih label supaya mudah buat bedainnya. Yang ketiga, kita taruh limbah tadi itu di tempat penyimpanan sementara yang ada di kampus seperti kayak di lemari yang ada di dalam lab itu. Nah, yang terakhir, kita serahkan limbah tersebut ke tempat pengelolaan resmi, tempat pengelolaan resmi buat dimusnahkan. Seperti itu. Terima kasih ya Mas. Iya, Mas. Ya. Nah teman-teman, pasti teman-teman tadi sudah melihat video tentang pengenalan tentang apa itu lab optoelektronika, tentang entah itu bidang risetnya seperti apa, bahaya di dalamnya itu seperti apa, dan masih banyak lagi. Nah di sini aku bakal ngejelasin tentang kritik dan saran dari kelompok kami. Nah kritik yang pertama yaitu yang pertama di lab optoelektronika ini dia terdapat label bahaya seperti tersengat listrik, bisa kebakaran. Nah untuk yang kedua, di dalam ruangan tidak tersedia APAR. Nah dan yang ketiga, tidak tersedia SOP dari lab optoelektronika. Video yang kami buat bila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Bila mana ada kesalahan ya memang ada kesalahan dalam video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.